Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita mau bahas soal cerita tentang FPB ya. Jadi bagaimana cara kita mencari FPB di dalam soal cerita. Nah, ini ada ciri-cirinya anak-anak. Kalau yang KPK itu kan bersama-sama lagi, terus ada bersamaan begitu ya. Nah, kalau FPB itu ciri-cirinya itu ada kata membagi, masuk ke dalam beberapa kelompok ya. Kemudian ada kata-kata sama banyak ya. Nah, lalu pada kalimat tanyanya itu dia tanya berapa jumlahnya begitu ya. Ini ciri-cirinya. Nah, sekarang kita bahas soal yang pertama. Di kelas 4 terdapat 20 murid laki-laki dan 24 murid perempuan. Ibu guru akan membagi murid-murid ke dalam beberapa kelompok. Lalu dia tanya, berapa jumlah kelompok yang terbanyak yang dapat dibentuk dari murid 20 dan murid laki-laki 20 dan murid perempuan 24. Nah, caranya adalah kita membuat pohon faktor untuk menentukan FPB ya. Ini Ibu sudah buat ya. Kemudian kita masuk ke dalam faktorisasi primanya. Nah, yang kalian harus ingat ciri-ciri dari FPB yaitu sifatnya itu tidak serakah ya anak-anak ya, tidak serakah ya pertama. Kemudian dia hanya mau ambil yang sama ya, tapi yang terkecil. Nah, contohnya seperti ini nih anak-anak. Di sini kan ada angka 2, tapi yang terkecil yang mana? Ya, betul. Yang ini yang paling kecil ya. 2/2. Berarti kita tulis 2/2. Nah, lalu bagaimana dengan angka 5 dan 3-nya? Apakah diambil juga? Tidak ya. FPB itu tidak serakah. Jadi dia maunya hanya ambil yang sama. Kalau sama tapi pangkatnya beda, dia ambil pangkat yang terkecil. Nah, sekarang lihat. Angka 5 di sini tidak ada di kolomnya 24. Di sini kan tidak ada angka 5 ya. Sebaliknya angka 3 tidak ada di kolomnya 20. Nah, kalau salah satu tidak ada, berarti dia tidak mau ambil. Nah, berarti hanya ini jawabannya. 2/2 yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, di sini dia kan tanyanya berapa jumlah kelompok terbanyak. Berarti kelompok yang terbanyak itu 4 ya. Jadi kita tulis anak-anak. Ya, kita tulis sesuai dengan pertanyaannya. Jadi ada 4 ya, ini ya. 4 kelompok yang dapat dibuat ya. Dia hanya kasih tahu ada 4 kelompok begitu ya. Nah, di soal cerita FPB ada 2 macam anak-anak ya. Yang ini lebih terperinci, kalian perhatikan ya. Usai acara arisan keluarga, usai itu artinya setelah arisan keluarga selesai gitu ya. Masih tersisa 30 kue bolu, 12 kue sus, dan 24 kue lemper ya. Sisa kue tersebut akan dikemas. Dikemas artinya mau dimasukkan ke dalam tempat menjadi beberapa bungkus untuk dibagikan kepada beberapa tetangga dengan sama rata. Nah, ini anak-anak. Ya, ini ciri khasnya
ya. Kemudian berapa paling banyak jumlah tetangga yang akan menerima kue itu? Nah, berarti di sini ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dia tanyanya berapa jumlah tetangga yang akan menerima kue. Berarti ini kalimat pertama ya. Yang kedua, berapa banyak masing-masing kue. Nih, beda lagi nih ya. Ini masing-masing kue ya. Nah, berarti yang ini yang kedua ya anak-anak ya. Yang ini kedua ya. Berarti soal yang pertama kita cari FPB dulu dari angka 30, 12 dan 24. Kita cari ya. 30 di sini anak-anak. 30 kemudian 12 dan 24. Kita cari satu-satu. 2, 15, 3, 5. Oke, lalu ini 2, 6, 2, 3. 2, 12, 2, 6, 2, 3. Jangan lupa lingkari. Gitu. Ya. Jangan lupa kita lingkari. Kenapa sih anak-anak harus dilingkari? Supaya kamu tuh fokus begitu ya. Lalu kita buat faktorisasi primanya. 30 dulu ya. 30 2 kali 3 kali 5. Lalu 12. 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 24. 2-nya 3 kali. Berarti 2 pangkat 3 kali ini. 3. Nah, kita cari FPB. Nah, ya anak-anak ya. Anak-anak ingat FPB itu tidak serakah ya. Perhatikan nih. Ini ada 2. Di sini ada 2 pangkat 2, lalu di sini ada 2 pangkat 3. Dia tidak serakah. Kalau ada yang sama, dia ambil pangkat terkecil. Nah, berarti dia ambil 2. Ya. Kemudian di sini sama semua nih. 1, 2, 3. Ada angka 3 di setiap kolom ini ya. Berarti kalau sama persis ambil 1 kali. Nah, bagaimana dengan 5? Apakah 5 dimasukkan ke sini? Tentu tidak, karena di sini tidak ada angka 5, di sini tidak ada angka 5 ya. Berarti hanya ini saja. 2 kali 3 berapa anak-anak? 6. Nah, berarti ini 6 ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah berapa paling banyak jumlah tetangga yang akan menerima kue? Berarti 6 tetangga yang akan menerima kue. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Dia tanya begini, berapa banyak masing-masing kue? Nah, kalian lihat deh. Kue bolu ada berapa? 30. Kita tulis di sini anak-anak. Kue bolu 30. Lalu kue apa lagi? Kue sus 12. Kue sus 12. Kemudian terakhir kue lemper. Kue lemper itu berapa? 24 ya. Nah, ini jumlah kue ini kita bagi ke hasil FPB yang tadi nih. FPB yang tadi berapa? 6 tetangga ya. Berarti kue bolu yang ada 30 kita bagi ke 6 tetangga. Berarti setiap tetangga menerima 5 kue.
5 kue apa? Bolu. Setiap tetangga menerima kue sus 12 dibagi 6. Nah, 6-nya dari mana anak-anak? 6-nya yang ini, yang tadi, yang kita cari, 6 tetangga ya. Berarti 12 bagi 6 berapa anak-anak? 2. Berarti setiap tetangga menerima 2 kue. Kue apa tadi? Kue sus. Nah, lalu setiap tetangga menerima 4 kue lemper. Gitu ya. Nah, ini nanti ya 5 kue bolu, 2 kue sus, 4 kue lemper. Ya, itu dimasukkan ke dalam satu kantong. Ya, ini misalnya kantongnya diikat gitu ya. Ini untuk satu tetangga. Nah, kalau ada 6 tetangga, berarti harus membuat 6 kantong yang isinya 5 bolu, 2 sus, dan 4 lemper. Begitu anak-anak ya.